Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita pada hari ini adalah kita belajar tentang sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Kita sebelum memulai, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, memahami pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Kedua, mempraktekkan contoh sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Ketiga, mengetahui hikmah jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian kita masuk langsung ke pembahasan pertama, pengertian sikap jujur. Sikap jujur adalah kesesuaian perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Maksudnya, jika kita sedang berbuat, jika perkataan kita harus sama dengan perbuatan kita. Misalkan ketika sedang ujian, guru berkata, jangan melihat buku, maka sebaiknya sesuaikan dengan perkataan, sesuaikan dengan perbuatan. Ketika ujian kita tidak boleh melihat buku. Baru kemudian kita masuk ke manfaat sikap jujur. Setelah kita mengetahui pengertian, kita harus paham apa manfaat sikap jujur. Sikap jujur itu pertama, manfaatnya pasti banyaknya kita dipercayai orang. Kalau kita tidak pernah berbohong, pasti kita akan dipercaya orang. Baru kemudian hikmah yang kedua, kita banyak mendapatkan teman. Ya, barang tentu kalau kita sudah memiliki sikap jujur, pasti kita memiliki banyak teman. Baru kemudian manfaat yang berikutnya adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Karena kita tidak memiliki kesalahan, kita tidak punya ada salah sama orang lain, jadi hidup kita tentram. Dengan secara sendirinya pasti hidup kita akan nyaman, karena kemanapun kita berada, kita disenangi orang, kita banyak teman, dan kita tidak akan memiliki rasa bersalah terhadap orang lain. Jadi hidup itu pasti mendapatkan berkahnya. Jadi intinya dari sikap jujur ini, jika kita melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, semua sikap jujur yang kita inikan, pasti kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kemudian kita masuk berikut sikap amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Orang yang amanah pasti dapat dipercaya. Dalil yang berkaitan tentang sikap amanah adalah Quran surat Al-Anfal, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercaya kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Maksudnya, jika kita telah diberi amanah, kita diberi amanah sama Allah, jadi kita harus benar-benar menjalankannya. Kita amanah menjadi ketua kelas, kita amanah jadi kepala lingkungan, kita amanah jadi RT. Kita tidak boleh mengingkari, kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan tersebut. Jadi amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua kelas, maka akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Contohnya, ada contoh dari sikap amanah. Pertama, memelihara titipan dan mengembalikan seperti sedia kala. Jika ada seseorang yang berniat untuk menitipkan barangnya atau apapun titipan itu, maka harus seperti sedia kalalah kembalinya. Kalau kita meminjam punya orang lain, maka sebegitulah kembalinya. Baru kemudian menjaga rahasia. Rahasia ini penting ya.
Kenapa? Mungkin yang menitipkan rahasia ini percaya sama kita kalau kita tidak akan membocorkan, menceritakan rahasia ini kepada yang lain. Jadi orang yang amanah, rahasia itu akan dipegang hanya untuk dia saja, tidak diceritakan kepada yang lain. Baru kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Kalau jabatan itu sebagai ketua kelas jangan disalahgunakan. Artinya jabatan itu haruslah sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana sebagai ketua kelas pada mestinya kita harus amanah. Jika tidak ada guru di dalam, maka bertugaslah sebagai ketua kelas yang bijak. Tidak boleh membiarkan teman-temannya ribut, tidak boleh membiarkan temannya keluar masuk kelas, dan jagalah kelasnya sesuai dengan yang diamanahkan oleh gurunya. Kemudian menunaikan kewajiban dengan baik. Sebagai orang yang sudah memiliki amanah, maka kewajiban itu harus ditunaikan dengan baik. Kemudian memelihara semua nikmat yang Allah beri. Baik itu nikmat sehat, supaya kita tidak sakit, maka kita harus makan teratur, mandi teratur, tidur teratur. Maka itulah cara kita memelihara nikmat yang Allah beri. Kemudian kita masuk ke istiqomah. Istiqomah ini adalah menurut istilah sikap teguh dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun banyak yang menghalanginya, banyak tantangan dan banyak godaan. Istiqomah ini tidak akan terhambat jika kita memiliki sifat istiqomah. Adapun contoh dari istiqomah adalah pertama, selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah melanggarnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu orang yang istiqomah. Dimanapun ia berada, dia tidak akan tergoda karena selalu ada Allah dekat dengannya. Baru kemudian kita melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu di sini maksudnya karena sudah memiliki istiqomah, tidak ada halangan apapun itu, pasti sholatnya tepat waktu. Baru kemudian yang ketiga, selalu menjalankan kewajiban dengan nyaman tanpa ada paksaan. Ini ya, yang nomor 3 ini kita menjalankan kewajiban kita tanpa paksaan. Itu seperti yang tadi dikatakan, tidak ada di situ unsur pemaksaan karena merasa memiliki kewajiban. Orang yang istiqomah nyaman mengerjakan kewajibannya, akan merasa senang menunaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Kemudian berikutnya kita masuk di keutamaan istiqomah. Keutamaan atau manfaat dari istiqomah ini sangat luar biasa. Pertama, orang yang istiqomah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Andai kata punya rasa sedih, punya rasa takut, itu semua pasti hilang. Itu keutamaan dari istiqomah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah sifat jujur, amanah, juga istiqomah, keseluruhannya itu adalah sikap terpuji. Jika kita mengerjakannya, melaksanakannya dengan baik, maka hidup kita akan mendapat keberkahan. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.